Baik, selamat datang di modul 2, seleksi, perulangan, dan larik. Di sini saya akan jelaskan tentang seleksi atau decision. Yang pertama adalah pernyataan if. Pernyataan yang akan dijalankan jika if kondisi true. Jadi operator logika bernilai 1. Jadi di sini akan kondisinya akan selalu benar di sini. Akan saya coba contoh program yang ada yang sudah tertera di modul. Karena nanti akan begini outputnya. Jika bilangan memenuhi kondisi true, akan masukkan bilangannya 100, maka bilangan yang dibutuhkan adalah 100. Jadi dia akan keluar ini bilangan seperti ini, bilangannya dibutuhkan adalah 100. Lalu program akan selesai jika sudah selesai. Terus misalkan kondisi tidak memenuhi kondisi atau false, di situ masukkan bilangannya misalkan 80, maka program akan selesai di situ. Sebenarnya tidak banyak berubah karena saya juga udah nyoba. Ini tidak banyak yang yang perbedaan, sama saja menurut saya. Misalkan coba ya 80, maka program akan selesai. Jadi kenapa program ini selesai? Karena di sini false itu ini sesuai dengan codingan kan. Ini bilangannya misalkan sama dengan 100, bisa kalau misalkan diterjemahkan dalam bahasa coding itu bilangan sama dengan 100. Jadi bilangan yang diinputkan ini harus 100 jika ingin kondisinya benar. Lalu jika misalkan saya menginputkan seperti tadi 100, ini akan menjadi kondisi yang benar. Karena dari bahasa codingnya ini bilangan sama dengan 100. Jadi kalau misalkan saya input 100, maka dia benar. Statementnya benar. Kalau yang sebelumnya statementnya salah karena bilangan yang diinputkan bukan 100. Jadi di sini saya akan mencontohkan lagi contoh dari codingan yang sangat sederhana. Misalkan if 20 lebih kecil dari 100. Lalu saya buat cout 100 lebih kecil daripada 20. Nah, seperti ini. Ini karena kondisinya benar, statement true. Lalu kita akan lanjut aja lagi ke ini, yang kedua. Yang kedua ini pernyataan if atau else. Di sini jika if dalam kondisi true, maka program akan menjalankan pernyataan yang mengikutinya. Sebaliknya jika kondisi false, maka program akan menjalankan pernyataan lainnya. Jadi di sini dapat disimpulkan dari diagram flowchart ini, jika kondisinya itu true, maka pernyataan pertama maka dia akan mengeluarkan pernyataan yang pertama. Lalu jika dia kondisinya false, dia akan mengeluarkan pernyataan kedua. Berikut adalah sintaks dari program yang dimaksud. Lalu ini adalah contoh dari contoh codingannya. Akan saya coba di sini. Nah, misalkan ini masukkan bilangan, bilangannya 100. Misalkan bilangannya 10. Nah, kalau misalkan bilangan di sini 10, karena di sini bilangan yang dimaksud adalah 100, yang diinginkan adalah 100 dari bahasa codingnya, maka saya salah di sini karena bilangan yang dibutuhkan bukan 100. Ini adalah contoh dari else. Setelah ini, dapatkan ini. Kalau misalkan dia salah, dia akan keluar lain. Ini bilangan yang dibutuhkan bukan 100. Kalau misalkan dia benar, nah dia akan keluar statement bilangan yang diinputkan adalah 100 seperti itu. Untuk kondisi if else. Kita akan lanjut di seleksi beberapa alternatif. Jadi seleksi beberapa alternatif akan melakukan pengecekan satu persatu pada if, else if, atau else if, dan menjalankan pernyataan pada kondisi yang bernilai true. Jadi di sini kalau misalkan ya, dari yang saya pahami di sini, itu kalau misalkan Anda tuh memasukkan bilangan sesuai apa yang dimasukkan dalam coding, dia akan keluar output. Tapi jika output misalkan hari Sabtu gitu, misalnya Anda masukkan 6, maka akan keluar output hari Sabtu. Tapi jika Anda akan memasukkan bilangan itu misalkan 10, yang di sini yang di else if itu tidak ada bilangan 10, maka akan keluar output masukkan bilangan dalam range 1 sampai dengan 7 seperti itu.
Jadi kita akan coba programnya. Oke, di sini misalkan saya inputkan 10. Yang dimana hari itu 1 sampai 7, 1 sampai 7 aja kan ya. Jadi kalau 10 nggak mungkin ada. Dan dia akan keluar, masukkan bilangan dalam range 1 sampai dengan 7, program selesai setelah itu. Lalu misalkan saya input hari pertama, yaitu hari Senin. Yang dimana di sini hari Senin adalah logika if. Kalau misalkan dia ada bilangan masukkan bilangan lagi, misalkan nanti saya akan input hari ke-6 atau hari Sabtu. Di sini dia memakai else if yang harusnya memang benar seperti itu. Saya akan coba hari 6. Nah, dia akan keluar hari Sabtu. Jadi program selesai di sini. Begitu. Saya akan coba membuat codingan versi saya sendiri. Pertama saya akan hapus semuanya. Lalu akan saya masukkan untuk menghitung umur di sini. Oke. Di sini saya menginputkan umur di sini ya. Jadi saya akan jelaskan di sini. Kalau misalkan kondisinya umur itu kurang dari 100, maka akan tertera Anda muda. Kalau misalkan umur itu sama dengan 100, maka akan tertera Anda tua. Lalu jika umur itu lebih dari 100, maka akan tertera Anda sangat tua. Jadi kita akan coba di sini. Misalkan umur saya 10, Anda akan terikut Anda muda. Kalau misalkan umur saya 100, maka Anda tua. Lalu jika saya menginputkan 120, maka Anda sangat tua. Seperti itu logikanya. Oke, kita langsung lanjut ke seleksi bersarang. Jadi, seleksi bersarang digunakan untuk menguji lebih dari satu kondisi. Pernyataan if dapat disarankan di dalam pernyataan if yang lain. Jadi maksudnya, kalau misalkan kita masuk ke kondisi pertama, misalkan itu benar, nanti akan masuk ke kondisi kedua. Kita suruh pilih lagi. Kalau misalkan kondisi kedua itu salah, kita akan masuk lagi ke misalkan kondisi pertama itu kita milihnya benar, akan masuk ke kondisi yang lainnya, kondisi if lainnya. Kalau misalkan kondisi pertama kita salah, kita juga akan masukkan ke kondisi if lainnya. Begitu maksud dari flowchart yang ada di modul ini. Jadi nanti akan di kondisi kedua nanti akan ada pernyataan 1, pernyataan 2. Di kondisi yang ketiga juga ada pernyataan 3 dan 4 dan seterusnya seperti itu. Di sini adalah sintaksnya, bagaimana cara memakai ini seleksi bersarang. Jadi ini adalah contoh programnya. Ini saya hapus dulu. Nah. Ada yang ikut nih. Tuh ya, ada yang ikut. Ini dihapus saja. Nah, di sini misalkan saya memasukkan nilai saya, misalkan dalam kondisi ini ya, saya akan memasukkan nilainya lebih dari 50. Berarti saya akan memasukkan nilai 60 di sini. Dan saya akan lulus, nilai cukup, dan program akan selesai. Lalu misalkan jika saya memasukkan
di sini nilai 40, nah, dia akan tidak lulus program dan juga selesai. Lalu misalkan saya memasukkan nilai saya ini ya, apa nilai lebih dari sama dengan 80. Nah, akan mendapatkan statement lulus nilai sangat baik dan program selesai. Kalau misalkan saya mengambil nilai tadi 20, tadi 40, saya tidak lulus ya. Tidak lulus benar. Terus habis itu saya coba lagi. Misalkan kalau 60 akan muncul nilai cukup. Di sini benar. Oke. Lalu jika ini 70, maka akan mendapat statement lulus nilai baik seperti itu. Di sini saya akan mencoba codingan yang baru, codingan yang baru. Oke, di sini saya akan mencontohkan dari if nested statement. Misalkan saya membuat integer sama dengan 25. Terus saya akan membuat if di sini A 100, bikin if lagi A lebih kecil dari cout A kurang dari 50. Terus bikin if lagi di sini A sama dengan salah 50. Lalu di sini cout A lebih besar dari 50. Oke, di sini saya akan jelaskan kalau misalkan di sini inputan A yaitu inputan A di sini saya akan menginputkan A sama dengan 25. Jadi kalau misalkan A itu kurang dari 50, maka akan keluar statement A kurang dari 50. Jadi jika statement itu, jadi misalkan saya inputan A ini lebih dari 50, nanti akan keluar statement lebih besar dari 50. Jadi di sini saya akan contohkan program. Nah, di sini karena ya 25, maka yang keluar adalah A kurang dari 50. Lalu kalau misalkan saya masukkan 50 di sini, atau 60 aja deh. Itu akan keluar A lebih besar dari 50. Seperti itu contoh dari saya untuk nest program. Nest if program. Oke, kita akan lanjut di pernyataan switch di sini. Di sini pernyataan switch itu hampir sama dengan seleksi beberapa alternatif. Jadi hampir sama dengan yang ini else if ini. Dia hampir sama, cuman beda dikit aja programnya. Lalu pernyataan ini menggunakan nilai variabel atau ekspresi untuk menentukan di mana program akan bercabang dan menggunakan pernyataan yang sesuai. Di sini kenapa dibilang sama? Karena ya ini sama. Kalau misalkan tadi itu yang else if seperti ini, maka switch itu akan seperti ini contoh programnya. Kalau misalkan else if itu dia langsung masuk di sini, dia switch itu dia harus ada namanya case di sini. Sorry. Nah, di sini harus ada case dan juga ada switch-nya di sini bilangan buat switch-nya untuk menentukan dia itu switch atau tidak. Di sini akan saya coba. Nih, masih ikut nih. Nah, seperti ini. Oke, di sini akan saya masukkan bilangan misalkan 5. Dia akan memasukkan ini seperti ini. 5 yang ada di Jumat. Kalau misalkan saya masukkan itu lebih dari 7 hari. Ambil ini, masukkan bilangan dalam range 1 sampai dengan 7. Dia akan keluar. Masukkan bilangan dalam range 1 sama dengan 7 atau yang dinamakan pakai salah. Sama seperti else if tadi, serius. Lalu saya akan contohkan program lagi integer main, terus saya akan masukkan di sini integer x sama dengan 2. Terus saya masukkan switch di sini x case 1 cout
pilihan 1. Lalu ini adalah case 2. Saya akan cout. Pilihan 2. Ada case 3. Cout. Pilihan 3. Saya akan memakai default di sini, default cout. Pilihan harus 1, 2, atau 3. Oke, kita coba. Nah, di sini karena saya pilihan 2, pilihan 3, pilihan 1. Oke, karena ini ada kesalahan, jadi saya harus masukkan di sini, ada kekurangan di sini ya. Harus memakai break. Harus pakai break lagi. Break, saya coba dulu. Nah, begini. Ya, fungsi break itu untuk memisah emang tadi itu. Jadi misalkan saya di sini masukkannya 4, maka yang harusnya keluar adalah pilihan harus 1, 2 atau 3 gitu. Ya, itu. Karena di sini inputan saya adalah 4. Jadi itu untuk switch yang bisa saya berikan. Lanjut. Perulangan. Kita masuk yang perulangan looping. Adalah struktur kontrol yang menyebabkan pernyataan atau sekelompok pernyataan berulang. Jadi pernyataan for, misalkan yang pertama ini adalah pernyataan for. Pernyataan for itu adalah count control loop yang artinya jumlah perulangan yang dilakukan diketahui secara persis. Pernyataan for dijalankan menggunakan kombinasi 3 elemen, yaitu pertama inisialisasi, kedua kondisi, ketiga update. Lalu di sini adalah flowchartnya buat perulangan. Jadi misalkan inisialisasi kondisinya misalkan true, dia akan keluar ke pernyataan dan juga akan diupdate terus seperti itu. Kalau misalkan dia false, dia akan selesai programnya. Jadi ada seperti ini contoh programnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini akan perulangan seperti itu. Jadi dia akan terus menerus gitu sampai menghasilkan 10. Itu untuk perulangan for. Oke, di sini saya akan mencari ini. Jadi kayaknya ada yang kurang deh. For ya kurangnya. Nah, ini. F was not declared. Sorry. Nah, ini perulangan yang kita dapat. Perulangan for dari 1 sampai 10. Di sini yang kita dapatnya. Jadi di sini saya akan ada contoh program dari perulangan for, yaitu misalkan seperti ini. Kebanyakan, sorry. Expected sebelum token, sorry. Nah, di sini akan menjadi perulangannya. Jadi maksudnya di sini adalah perulangan kali 2. Jadi yang pertama adalah i sama dengan 0, terus i sama dengan harus kurang dari atau sama dengan 10. Dan di sini kondisi i sama dengan i yang pertama 0 tambah 2. Jadi dia awalnya akan 0 dulu langsung dia 2 gitu. Jadi kayak penambahan 2 gitu. Seperti itu, sorry notifikasi dari Tokopedia. Untuk perulangan pakai for.
Lalu kita akan lanjut lagi memakai while di sini. Pernyataan while akan melakukan pengecekan kondisi berulang kali dan menjalankan pernyataan selama kondisi true. Perulangan akan dihentikan dan pernyataan tidak dijalankan saat menemui kondisi false. Ya, sama saja sih sebenarnya dari ini. Jadi perulangan tuh kalian bisa memakai for atau while juga bisa di sini juga. Sama saja, cuman ya berbeda ini aja, beda secara teori emang sedikit berbeda. Kita akan melanjut aja di sini untuk memakai program yang sudah tertera di sini. Nah, dia akan sama saja seperti ini. Kalau misalkan dia ini saya coba ya, ini kan kurang dari sama dengan 10. Misalkan ini dengan 11, maka dia akan muncul error. Sama saja. Di sini juga ada inputan kan, di sini ini 91. Sama saja sebenarnya. Cuma ya ini, perbedaannya ini, perulangan akan dihentikan dan pernyataan tidak dijalankan saat menemui kondisi false gitu. Hanya itu saja. Sedangkan yang if, maksud saya yang for, itu dia perulangan dilakukan secara diketahui secara persis. Dan menggunakan kombinasi 3 elemen, inisialisasi, kondisi, dan update. Seperti itu. Lalu untuk codingan dari while-nya sendiri, di sini saya aja masukkan misalkan contoh program sederhana dari while, misalkan saya enter sama 0, while i kurang dari 10, i kurang dari 10, maka ada si out di sini, terus i dan udah begini, terus ada i plus plus. Nah, seperti ini. Kondisi perulangan menggunakan while jika ini perulangan sampai 10. Begitu. Kalau misalkan kita memakainya seperti yang tadi, misalkan ini. Ini kan sampai 10 sih. Nah, begitu. Itu coba dari yang perulangan dari while dari saya. Terus kita akan lanjut lagi untuk apa lagi? Pernyataan do while. Pernyataan do while loop disebut juga dengan post test loop yang artinya program akan menjalankan pernyataan dahulu sebelum pengecekan kondisi. Jadi di sini program akan menjalankan pernyataan dulu, lalu dia akan dicek. Seperti itu untuk do while loop. Jadi saya akan melanjutkan do while loop-nya di sini yaitu dengan contoh programnya. Di sini saya akan masuk. Di sini akan ada output program, masukkan bilangan 5, 6, 7, 9, 13, lalu program akan selesai. Nah, ini ada pernyataan break. Ya, di sini pernyataan break sudah diterangkan di sini, tapi saya udah mencontohkannya tadi. Maaf spoiler. Nah, misalkan dimasukkan bilangan, misalkan ini bilangannya kurang dari 10. Kurang dari sama dengan 10 misalkan. Bilangannya 11, maka mungkin selesai. Kalau misalkan ini bilangannya adalah 10, dia akan masukkan lagi, 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 sampai selesai. Seperti itu. Lalu saya akan coba dengan codingan saya. Maksud saya codingan kita. Gak ada yang namanya codingan saya ya di sini. Semuanya codingan kita. Karena saya berbagi codingan juga di sini. Integer i sama dengan 0. Do cout i n tutup. Terus di sini adalah i plus plus. Tutup lagi.
Dan di sini ada while. Sorry. 5. Tutup. Oke, kita akan coba di sini. Seperti ini. Sama saja. Kalau misalkan tadi kan kita memasukkan inputan, kalau misalkan ini tidak memakai inputan. Jadi yang namanya looping itu ada 3 jenis, for, while, sama while. Semuanya sama saja. Cuma ya dari codingan berbeda dikit. Lalu kita akan lanjut untuk pernyataan break di sini. Pernyataan break digunakan untuk keluar atau menghentikan perulangan lebih awal sebelum melewati semua iterasinya. Itu untuk break. Sama seperti tadi. Jadi tadi kan program saya berulang terus. Saya memakai break agar program saya tidak berulang terus. Jadi ada jedanya seperti itu. Menghentikan. Jadi saya akan memakai break. Oke. Sini ada break. Seperti ini. Jadi ada jedanya. Tapi di sini tidak terlalu kelihatan untuk breaknya. Kalau misalkan seperti yang pernyataan saya tadi akan kelihatan. Saya akan coba mencontohkan pernyataan break lainnya. Saya akan lanjutkan break. Misalkan di sini for yang dimana integer i sama dengan 0. Lalu ini i 10. Tetap ada ini i plus plus. Buat perulangannya kita memakai if i sama dengan 4. Maka akan menjadi break. Di sini break atau break itu cout sorry ini harusnya nggak seperti ini sih. Nah gini terus. Oke, kayaknya kebanyakan deh. Kita coba dulu lah. Nah, seperti ini untuk breaknya. Sama saja. Cuman ya esensinya break seperti yang tadi sudah saya contohkan di contoh sebelumnya. Kalau misalkan kita pakai break, kita akan dapat menghentikan program looping itu. Begitu. Lalu kita akan menyatakan di sini pernyataan continue. Pernyataan continue di sini digunakan untuk mengakhiri satu iterasi dan melanjutkan iterasi yang tersisa. Ya, jadi di iterasinya itu diakhiri lalu akan melanjutkan. Banyak emang contohnya. Oke, di sini seperti ini untuk pernyataan continue. Lalu untuk contoh coding dari continue adalah seperti ini. Saya akan coba. Sama saja sebenarnya. Sama seperti yang tadi. Cuman continue. Ya, itu sesuai dengan teorinya untuk mengakhiri satu iterasi dan melanjutkan iterasi yang tersisa gitu. Jadi ini adalah for integer start i sama dengan 0. I 10 terus i plus plus sini, lalu kita buka lagi, kita masukkan ke if sama i sama dengan 4. Kita buka lagi, kita masukkan continue di sini, udah tutup, terus kita masukkan di sini cout i. Nah, begini adalah contoh dari continue. Kita lanjut lagi sampai selesai. Habis ini selesai kok, santai. Kita lanjut lagi di array. Masuk ke array. Array atau adalah kumpulan dari urutan nilai menggunakan tipe data yang sama. Yang pertama yaitu ini mendeklarasikan larik atau array. Array, saya akan mulai menyebutkan larik sebagai array saja ya. Soalnya saya lebih familiar dengan array bukan larik. Array dapat dideklarasikan bersamaan dengan menginisialisasi atau memberikan nilai awal. Jadi contoh bilangan misalkan integer bilangan 5. Array itu, cara membuat array itu sederhana sebenarnya. Kalau misalkan integer bilangan 5. Seperti ini ya. Nah, ini akan
kalian harus menginputkan sebanyak 5 kali bilangan di sini. Misalkan 5 ini kan 10, 20, 30, 40, 50. Harus memasukkan bilangan sama dengan cuma bilangan di sini. 10, 20, 30, 40, 50 di sini. Nah, sama seperti ini kan. Nah, di sini udah ada penjelasannya di modul. Integer itu adalah tipe data, bilangan adalah nama dari array tadi. Lalu 5 ini adalah size atau ukuran dari array. 10, 20, 30, 40, 50 adalah elemen dari array. Jadi nilai dari array itu berapa? Lalu ini koma adalah akhir dari pernyataan seperti itu. Jadi ya, itu. Sebenarnya kalau misalkan kalian buat array, udah gini aja. Ini namanya array kosong. Nah, kalau misalkan kalian array seperti ini bernama array kosong. Kalau misalkan array-nya di sini 1, kalian isi saya di sini array-nya adalah 1. Kalau misalkan kalian isi 2, isinya akan 1, 2 seperti itu. Itu untuk penjelasan dari array sendiri. Lalu kita akan melanjutkan ke 232, mengakses array. Elemen dalam nilai yang disimpan dalam array, setiap elemen memiliki posisi bilangan yang disebut indeks. Indeks pada array dimulai dari indeks ke 0. Ya, isi dari array adalah indeks. Integer bilangan 5. Oke, maka kita lanjut aja. Langsung ke ini. Contoh programnya biar langsung selesai ya. Apa nih? Oke. Ini judulnya keikutan dia. Oke, udah. Nah, ini adalah array yang dikeluarkan dalam for. Jadi di ini array digunakan dalam menggunakan looping. Jadi array-nya berapa dan dia akan di looping seperti itu. Maksud dari codingan ini. Jadi ini akan ada array elemen indeks ke 0, 10, dan bla 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 gitu. Kalau misalkan codingan dari saya sendiri akan begini. Kita masukkan integer ini di sini array baru. Di sini adalah array. Masukkan array adalah 5. Saya tutup. Lalu di sini akan saya buat set out di sini, terus saya akan masukkan bukan enter, sorry, biasa bahasa Inggris. Masukkan 5 angka dalam array. Begini. Oke, terus end line, tutup. Lalu ini kita pakai for, ulangan seperti yang tadi. Integer, misalkan ini i sama dengan 0, tutup. Terus i kurang dari 5, tutup, i plus plus. Seperti ini. Lalu kita buka. Dan kita pakai cin. Namanya adalah masukkan array-nya array. Sini masukkan i, tutup. Di sini isi out. Masukkan nomor Anda adalah, nah masukkan tutup. Terus di sini kita harus ngeprint banyaknya, berapa banyak saja yang dimasukkan gitu kan ya. Di sini kita akan masukkan lagi for lagi di sini untuk integer n sama dengan 0. Terus n 5. Terus di sini n plus plus. Untuk buka si out array n. Kita coba programnya. Nah, di sini jadi nanti programnya akan masukkan array sebanyak 5 kali, nanti akan keluar statement. Nomornya berapa saja seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor Anda adalah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu contoh dari saya untuk untuk looping dalam array dalam looping. Seperti itu. Ya, karena ini sudah selesai dan ya, sudah selesai untuk modul keduanya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat grup.
Dan ya kerjakan. Selamat mengerjakan untuk modul kedua dan selamat mengerjakan untuk dan ya happy weekend. Makasih.